Udah kalian tengok video Rosuryo mau nangis? Mana ada Bung mau nangis? Kau enggak aja kau. Mau nangis dia serius. Kalian tengok dulu mukanya ini. Enggak ku bilang nangis, mau nangisnya ku bilang. Coba kalian simak dulu kata-kata aku, ya kan? Udah pernah kalian tengok mukanya Roy Suryo kalau mau nangis? Aduh, enggak aja kok Roy. Tara, mak cereng. Oke guys, bertemu lagi dengan saya di analisis sengit banget ya di channel ini. Kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan juga terkini ya guys. Nah, seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak ya. Selain ulasannya daging semua juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua ya. Sangat cocok ditonton oleh kita yang seharian penat bekerja guys. Tonton hingga habis ya karena ulasan dari saya baru akan saya sajikan di bagian belakang video ya. Jadi mari kita saksikan dulu videonya. Hingga usai baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, membahas apakah Opung kali ini? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Udah kalian tengok video Rosuryo mau nangis? Mana ada Bung mau nangis? Kau enggak aja kau. Mau nangis dia serius. Kalian tengok dulu mukanya ini. Enggak ku bilang nangis, mau nangisnya ku bilang. Coba kalian simak dulu kata-kata aku, ya kan? Udah pernah kalian tengok mukanya Roy Suryo kalau mau nangis? Aduh, enggak aja kok Roy. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri kita adu bukti benarkah dia punya ijazah asli, yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Tahu kalian? Ngadu-ngadu dia sama Bapak Prabowo. Kami berempat orang. Saya, Rismon, Dr. Tifa, Rizal Fadila.
kita itu dilaporkan dengan pasal-pasal penghasutan. Saya mau ketawa. Mau ketawa kok kayak gitu ekspresimu, Roy? Kalau tahu ndak kalian? Kalau dites ini dengan alat alat penguji kejujuran, ya, ini ketahuan ini lagi berbohong ini. Akan ada itu namanya lie detector kan begitu ya, detektor kebohongan. Bohong dia ini, mau nangisnya dia ini, mau ketawa kau bilang. Roy, ku bilang sama kau terbalik, yang mau ketawa itu kami. Yang mau ketawa itu kami, Roy. Kalah apa? Panci. Aduh, jadi kemarin itu biar tahu kalian, kami YouTuber Nusantara, ya, barengan kemarin itu, ya, ke rumah Bapak Joko Widodo. Ya, kalau ku bilang kami pergi ke rumah Bapak Joko Widodo, itu kami betul-betulan pergi. Nggak kayak mereka katanya mau pergi ke rumah Bapak Joko Widodo. Sampai sekarang nggak nongol, daftar absen masih kosong. Kemarin ku periksa daftar tamu. Yang namanya Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan juga Amin Rais, sampai sekarang belum kelihatan namanya. Ya muncung kau itu kalau kemarin keluar kita datangi ke rumah Joko Widodo. Sekarang mau nangis kau. Kalah apa? Bikin malu aja kau. Udahlah ya, apapun yang kalian bilang, klarifikasi macam apapun yang kalian utarakan di depan media, nggak ada lagi orang percaya. Karena kalian itu ya sudah dianggap kalian itu pembohong, penipu, pecundang. Mau pembuktian apa lagi? Mau talk show apa lagi mau kalian hadiri? Nggak berani lagi orang ini datang ke talk show. Makanya bikin video klarifikasi sendiri. Dokter Tiba begitu juga. Ini sama seperti yang diberlakukan kepada ustadz. Ini namanya kriminalisasi. Udah kayak si Hasto kau. Nggak sekalian aja, ngaku-ngaku kau sebagai tahanan politik. Ayo ngaku dong, saya tahanan politik. Kemarin kan si Hasto tahanan politik. Kau nggak ngaku, apa namanya tahanan politik kau? Aduh, ya, jadi kemarin biar tahu kalian ya, kami desa itu Bapak Joko Widodo, ya, Pak, kami sudah gerah dengan tindakan manusia seperti ini. Kalau bisa Pak, segera Pak bawa ini ke ranah hukum. Lalu Bapak Joko Widodo katakan apa? Iya, minggu ini akan kita proses. Kukira Bapak Joko Widodo main-main, rupanya serius. Serius dia. Udah gue bilang sama kalian, kemarinnya kalian bisa kalian permainkan beliau karena apa? Karena beliau masih sebagai presiden, ya kan begitu. Dan beliau pun juga masih mikir-mikir, gak usah lah. Karena apa? Nanti terjadi ketidakstabilan di dalam tengah-tengah masyarakat. Makanya kemarin itu Bapak Joko Widodo nggak ambil tindakan gitu. Tapi kalau sekarang Bapak Joko Widodo itu rakyat biasa sama seperti kita, yang kesabarannya itu bisa ada batasnya. Yang kau kiranya Bapak Joko Widodo itu malaikat. Masih bisa marah itu, Pak. Kalian datangi rumahnya, kalian peralat lansia datang. Aku nggak tahu, jujur aja gue bilang, makin sekarang lansia makin di depan. Kemarin lansia yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang lansia yang bikin petisi. Aduh, mengirput kau kawan, mengirput. Kalian tahu artinya mengirput? Kalau itu bahasa Jawa, artinya itu mangirput itu artinya ciut gitu loh.
Aduh, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, ya, sebelum kita bahas tentang Roy Suryo, ya, aku ingin umumkan dulu kepada kawan-kawan semuanya bahwa salah satu dari teman kita, ya, Blacker Majenang, ya, pada saat ini akunnya sudah dihack, ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah salah satu upaya-upaya, ya, untuk membungkam, ya, YouTuber Nusantara untuk bersuara, ya. Jadi kalau bisa dikatakan Blacker Majenang akunnya sudah hilang, ya, sudah dihack dan dia sekarang sudah berganti akun menjadi Mas Blacker, ya. Jadi kita dukung terus, ya. Kalau bisa, ya, permohonan dari Opung Parpelak, ya, kalau bisa permohonan dari Opung Parpelak, teman kita Blacker Majenang ini yang sekarang berganti, ya, bukan berganti nama tapi berganti nomor akun menjadi Mas Blacker, ya, berganti nama akunnya menjadi Mas Blacker. Tolong kalian subscribe, ya, tolong kalian subscribe juga, kalian pantau terus, ya, sama-sama kita support beliau, kita sama-sama dukung beliau. Jadi waktu itu aku cerita sedikit. Jadi waktu di Solo, ya, kita itu sangat menyayangkan, ya, sangat menyayangkan musibah yang terjadi sama Mas Blacker. Makanya beliau waktu di Solo, ya, ketika acara dengan Bapak Joko Widodo, ya, nggak konsen gitu loh. Karena apa? Karena akunnya hilang. Tapi berjiwa besar, ya, Mas Blacker bisa dikatakan seorang yang berjiwa besar. Di tengah-tengah musibah yang dihadapi, beliau masih menyempatkan dirinya untuk datang ke pertemuan YouTuber Nusantara yang ada di Solo. Luar biasa. Jadi aku percaya penontonnya Mas Vicky, penontonnya Mas Agri, penonton Opung Parpelak, dan penonton dari semuanya, ya, akan dengan sukarela mensubscribe Blacker Majenang yang sekarang berubah nama menjadi Mas Blacker. Ya, jadi aku minta tolong ini sama kalian semuanya ini, ya, penonton Opung Parpelak sekarang sudah ada 310.000, ya. Sudah ada 310.000. Yuk, sekarang kita sama-sama dukung, ya, channel yang mendukung pemerintahan dan juga melawan hoax, yaitu Mas Blacker. Itu dia, ya. Jadi di sebelah kanan saya juga sudah terpampang, ya, akun beliau. Jadi tolong di subscribe, ya. Jadi kita ini bukan ngemis, ya, tapi ini adalah himbauan. Ya, kita saling support lah, ya. Yang namanya teman tertimpa musibah itu, ya, apa yang mau kita bikin, ya kan? Ya, selain daripada mengucapkan bela sungkawa dan juga aku sebetulnya udah mau kirim papan bunga, betul. Tapi nanti makin sedih dia. Tapi ya kata-kata semangat aja yang ku sampaikan sama Mas Blacker, ya. Mudah-mudahan channelnya kalau nggak salah untuk per saat ini ada 12.000. Ya, aku minta dari penonton Opung Parpelak, followernya Opung Parpelak, tolong, ya, di support, ya, Mas Blacker Majenang. Aku pengen besok sudah ada sekitar 15.000 followernya Blacker, Mas Blacker. Oke? Ya. Mari kita kembali ke agen Panci. Dan tahu enggak kalian, ya, jujur aja aku bilang, ketika tim kuasa hukum, ya, sudah melaporkan mereka berempat. Tahu kalian mereka berempat siapa kan? Melaporkan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga si Rizal Fadila, ya. Jadi mereka sudah resmi dilaporkan, ya, dan kita akan tunggu hasilnya kalau bisa secepatnya. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo digelar kemarin di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, tim advokat public defender melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bares Krim Polri atas pernyataan ketiganya mengenai ijazah palsu Jokowi yang menimbulkan kegaduhan. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih.
Sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Pihak penggugat, Muhammad Taufik, yang sebelumnya bakal calon wali kota dari PDI Perjuangan pada Pilkada 2024. Sementara pihak yang digugat adalah Joko Widodo, KPU Surakarta, SMA 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Dalam sidang perdana ini, Jokowi tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap publik. Laporan itu usai Roy Suryo menilai palsu ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada. Laporan tersebut dilayangkan oleh tim advokat Public Defender pada Kamis petang. Selain Roy Suryo, 2 nama lain juga turut dilaporkan, yakni Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Ketua tim, Zefri Jinboy Kanu, menyebut pernyataan ketiganya menimbulkan kegaduhan di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada serta di sekitar kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Tim advokat menegaskan laporan ini adalah bentuk kepedulian warga negara terhadap kondisi sosial yang mereka nilai sudah meresahkan. Terkait barang bukti, pihak pelapor masih merahasiakannya demi kelancaran proses penyelidikan. Mereka menegaskan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyelidik untuk menentukan kelayakan bukti yang dibawa. Tim TV One mengabarkan. Kalian masih ingat kan, ya beberapa waktu yang lalu sebelum aku berangkat ke Solo, aku udah katakan yang namanya Roy itu orang nomor 1 itu yang ditangkap itu. Ya, dia mengatakan dengan pasal penghasutan. Sekarang begini Roy, ya, menurut Undang-Undang nomor 28, ya, Undang-Undang pasal 28 nomor 11 tahun 2008. Ngomong undang-undang, ngomong perbela, bah. Ya, pasal 1, pasal 2 dan revisinya untuk pasal 3 mengatakan bahwasanya, ya, setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kerusuhan, ya, pasal pertamanya itu dikatakan akan diberikan sanksi pidana, ya. Setelah itu pasal 2-nya itu, ya, pasal 2-nya itu disebutkan bahwasanya akan bisa dikenai pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Sekarang aku mau nanya samamu, hasil jualan pancimu udah dapat 1 miliar? Kalau belum ada hasil jualan pancimu 1 miliar, jangan coba-coba kau. Makanya aku bilang, enggak aja kau ini. Ya pokoknya paling tidak ini 6 tahun penjara atau 1 miliar. Denda ya, bukan atau ya, denda ya, ya kan? Ya kita lihat aja lah nanti bagaimana kelanjutannya, ya kan? Sekarang yang paling penting, ya, masalahnya sekarang, ya, bukan masalah kau itu beralasan saintifik gitu loh, ya. Coba, ya, Bapak Prabowo, tolong dulu Bapak, ya, apakah Bapak Prabowo akan membiarkan anak bangsa kau bilang Roy? Anak bangsa. Anak bangsa apa kayak gini modelnya? Nanti terlalu berdosa kalau aku bilang di ujungnya ditambah IT. Lapor kau sekarang kau sama Bapak Prabowo. Nggak tahu kau kalau Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi itu bestie. Kau bikin masalah sama anaknya, tapi kau laporan sama mamanya. Hancur kau dibikin. Udah kau pukuli anaknya, pumpang. Kau lapor sama mamanya. Bu, anak ibu udah saya pukuli loh. Apa gak diludahi mulut kamu itu? Dimasukin lumpur ke muncungmu itu. Sekarang kau lapor kau sama Bapak Prabowo, kau dibilang kau kriminalisasi. Dokter Tipa pun begitu juga sekarang memframing ini begini, ono begono. Dan juga ada beberapa akun, ya, nggak tahu akun siapa, yang penting akun pendukung mereka memframing lagi. Kita tahu bahwasanya yang namanya Roy Suryo
Dr. Tifa, setelah itu Rismon, dan juga Rizal Fadila. Mereka bukan politisi. Tapi mereka kenapa dikriminalisasi? Ya sekarang banyak akunnya itu. Kalian tengok aja ya. Sekarang nggak masalah. Terserah kalian. Mau kalian bilang begini, mau kalian bilang begitu. Udah nggak ada lagi orang simpati sama kalian. Pokoknya kenyang lah kau. Dapat 2 kali kau surat pengalaman dalam penjara. Lapet. Kemarin kau bikin apa namanya? Ela apa kepanjangannya Ela? Error apa sih error apa analisis itu ya kan? Ternyata teman kita Vicky Himpong itu sudah membeberkan ya bahwasanya Roy Suryo pun juga ya ketika ditempeli fotonya Roy Suryo ya yang pakai kacamata nggak cocok. Kok pakai aplikasi? Coba kalau kau bikin eksperimen model, jangan pakai aplikasi gratisan. Ini digital forensiknya abal-abal. Ya, jadi itu dia. Amin Rais mana Amin Rais? Kemarin manggil Mulyono, sekarang udah manggil Mas Jokowi dia. Hei, mana? Kemarin bilang Mulyono, sekarang Mas Jokowi. Penjilat. Takut juga kau kan? Tolong dulu ini anak-anaknya nih, jangan dikasih lepas ini. Enggak aja. Enggak usah banyak kali cerita kalian ya. Kemarin tanggal 16 ya sudah merupakan pembuktian bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat bahwa kalian omong besar, bahwa kalian pecundang, kalian pengecut, kalian penipu. Udah nggak usah bikin klarifikasi apa-apa. Tunggu aja panggilan dari kantor polisi. Dokter Tifa, masukkan kian lah bajumu ke dalam apa? Ke dalam koper, packing kian lah kau. Jangan lupa ijazah doktermu itu bawa. Nanti hilang. Nanti susah kau membuktikannya kepada publik. Ya, begitu juga Roy Suryo ya. Tolong nanti ya. Kalau untuk di rutan ya, tolong nanti rutannya itu agak diamankan dulu. Jangan dikasih dia sel yang dekat dengan dapur. Ya, jangan ya. Itu dia. Rismon. Kalau bisa mobilnya juga ikut dibawa ke lapas. Takut nanti mobilnya itu disayat-sayat bannya. Takut juga kita nanti mobilnya itu dilempari orang kacanya. Biar jangan banyak alasannya lagi ya. Nah Rizal Fadila itu ya kalau bisa juga dibawa peralatannya alat pendeteksi alat pengecek gula kolesterol sama asam urat dibawa ya Pak ya. Kalau perlu tolong sediakan juga infus. Agak-agak 3 kantong aja lah. Dan standby kan nanti kalau bisa, kalau boleh minta tolong di rutan nanti. Kalau bisa mereka itu, kalau ada Rizal Fadila ini, tolong disediakan ambulan agak 2 lagi. Nanti alasannya nih cepat ini alasannya. Saya udah tua dan saya lagi sakit. Biar cepat-cepat dibawa rumah sakit. Habis itu setelah agak sembuh dibawa lagi ke rutan. Aduh ya, dan juga masih 4 orang ya yang dilaporkan, masih 4 orang ya, masih 4 orang, Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa dan juga Rizal Fadila. Kemungkinan besar ya itu akan ada nama-nama lain lagi. Amin Rais masuk gabung. Jangan dulu. Kita masih butuh motivasi dari motivator lintas benua. Jangan dulu lah.
Kalian itu suka kali kalian itu mencelakai orang tua. Sekarang jadi pertanyaannya, ya, apakah ada kaitannya antara ulahnya Roy Suryo dan kawan-kawan dengan petisi 8 yang diutarakan oleh mantan-mantan jenderal atau purnawirawan? Kalau dikait-kaitkan pasti ada itu. Kecocokan yang pertama, yang maju sama-sama lansia. Aduh, tapi enggak lah ya. Tapi di belakang mereka ini kayaknya sama. Bisa nggak disipil, Pung? Siapa-siapa aja di belakang mereka? Ya, kayaknya di belakang mereka itu yang kemarin sempat mau deal-dealan tapi nggak deal. Masa iya, Pung? Siapa, Pung? Yang penting yang kemarin sempat mau deal-dealan rupanya nggak jadi deal. Masa iya, Pung? Udah kelihatan. Kita udah tahu lah, purnawirawan ini, ya, kemarin sebagian dari mereka, masih ingat nggak bahwa sebagian dari mereka adalah orang-orang yang terlibat dengan makar. Masih ingat nggak kalian, ya? Aku harap kalian masih ingat. Ya, aku nggak perlu sebutkan namanya satu persatu. Nah, kemarin mereka berusaha untuk melakukan makar, akhirnya gagal. Nah, sekarang ya mereka menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi dengan melibatkan Tri Sutrisno. Hati-hati, Pak Tri. Anak Bapak ada dua orang kan jenderal kan, Pak? Yang satu di kepolisian, satu lagi angkatan darat kan. Pak, ini kita ngomong secara pribadi loh, Pak. Hati-hati, Pak, nanti karirnya anak Bapak itu jadi parkir, Pak. Bagi yang belum tahu, salah satu anaknya ini dulu pernah jadi Kapolda Jambi. Bocoran saja, nggak perlu disebutkan namanya. Iya kan, kasihan. Ya, hati-hati Bapak. Ya, jangan gara-gara mengikuti hasrat ya daripada orang-orang yang bisa dikatakan kemarin nggak sempat kebagian kue dan sakit hati. Bapak mau diperalat, Pak. Aduh, kok makin lama jadi makin mirip sama Amin Rais sih. Ya, itu dia. Padahal bukannya bilang apa loh. Ini salah satu, ya bisa dikatakan salah satu tokoh yang aku salut sampai sekarang. Masih konsisten kan begitu pikirku. Rupanya di hari tuanya belok dia. Belok. Pak, pikirkan karir anak-anak Bapak. Aduh, ini apa anak-anaknya yang jenderal dua-duanya ini apa nggak dinasihati orang tuanya ini? Aduh, ya, jadi gitulah, ya, ini lagi, salah satu lagi nih, Sunarko ini. Aduh, Sunarko, Pak Sunarko. Pak Sunarko atau Pak Soekarwo? Sunarko, iya, Pak Sunarko. Itu gimana, Pak, senjata ilegal, Pak? Kemarin Bapak makar juga, kan, ada usaha untuk makar, kan? Iya, bukan aku yang bilang loh, Pak, pemberitaan loh, Pak. Iya kan? Ya. Jadi tolonglah Bapak, janganlah Bapak itu seperti itu, Pak. Ya, kalau udah gagal sekali makar, Pak, jangan bikin sekali lagi, Pak. Tapi nggak berani dia makar karena presidennya Prabowo. Coba dulu bikin dulu makar, Pak. Ya, bikin dulu. Pak Sunarko nggak ada rencana bikin makar lagi. Ayolah, Pak. Ayolah. Yuk. Mumpung masih 150 hari, Pak. Pananya mental Bapak segitunya mentalmu. Baru di belakang lagi ada Gatot Nurmantio. Yang kemarin itu sempat berbunga-bunga hatinya, ya, karena digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden dari salah satu paslon yang sampai pada akhirnya nggak jadi dicalonkan.
Udahlah ya, apa sih lagi? Hari sudah semakin, umur udah semakin tua. Apa lagi sih yang kalian kejar? Ini waktunya anak muda yang berkarya. Ini enggak aja orang ini. Iya kan, Gibran lah mau dilengserkan. Aduh. Aku jujur aja aku bilang, kemarin waktu pelatihan kalian itu di ketentaraan, apa gak kalian diajarkan untuk menghargai dan menghormati seorang kepala negara? Gampang kali mau kalian lengserkan. Emangnya kepala desa? Sedangkan sekdes saja pun juga untuk melengserkannya itu perlu prosedur. Ada undang-undangnya itu. Seorang kepala negara atau wakil kepala negara ya bisa dimaksudkan atau diberhentikan jika yang pertama melakukan pengkhianatan, jika ya mengalami sakit penyakit yang kemungkinan besar ya akan mengganggu jalannya rutinitas pemerintahan, ya. 3, misalnya meninggal dunia. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan asusila, ya, tindakan-tindakan immoral. Ya, contohnya pemerkosaan atau segala macam, atau narkoba apa segala macam, gitu loh. Ya, ini dari salah satunya apa rupanya yang dilakukan Gibran? Meleset orang ini, Bang. Aduh, ya, jadi udahlah, Roy Panci. Sekarang begini saja, Roy, ya, kau kemarin mengatakan bahwasannya undang-undang ITE itu kau yang buat. Kan itu kan keluar-keluarmu kan, saya yang buat undang-undang ITE. Nah, kenapa kau langgar? Dokter Tifa, aku bilang sama kau, ya, perbanyaklah kau praktek. Dokter itu, ya, itu adalah sebuah kemakluman ketika seorang dokter itu bermanfaat bagi pasien, bukan bagi para demonstran. Ya, itu dia. Rismon. Kayak gini rupanya sakit hatimu, Rismon. Jadi bodoh kau, sayang. Gara-gara sakit hati keteranganmu keterangan ahlimu itu nggak dipakai di persidangan, Jadi kayak gini sakit hatimu sama Bapak Jokowi. Sakit hati kau sama Tito Karnavian sama Bapak Jokowi, kau lemparkan sakit hatimu. Sama Krisnamurti kau sakit hati, ya kau pertanyakan malah ijazahnya Bapak Jokowi. Kalau sakit hati kau sama mereka berdua, ya kau pertanyakan ijazah mereka berdua. Berapa kali aku bilang sama kalian, kalau berbicara tentang ijazah, ya, sekarang begini. Ijazah yang dipamerkan Roy Suryo dan teman-temannya yang sudah sempat beredar di media sosial, apa yakin kalian memang itu adalah ijazah asli dari Bapak Joko Widodo? Ya, apakah itu memang betul-betul foto asli dari ijazah Bapak Joko Widodo? Kan sampai sekarang kan belum bisa dibuktikan. Ya, entah itu hasil editan, entah itu hasil rekayasa, entah itu hasil fotokopian, kan begitu. Karena ini akan menjadi dilema gitu loh. Nanti contohnya Bapak Joko Widodo menampakkan atau memunculkan ijazah asli. Ini benar-benar asli nih. Beda sama yang beredar di masyarakat. Apalagi cerita orang ini. Ternyata beda. Betul-betul berarti itu ijazah palsu. Nah kan, yang asli udah ditunjukkan kepada masyarakat. Kok beda rupanya? Berarti dia memalsukan yang baru. Kalau nggak salah mereka permasalahkan lagi kemarin si Penmaru kan. Seleksi penerimaan mahasiswa baru, ya kan? Nomor berapa? Telor. Udahlah ya, udahlah. Coba dulu kalian ya, kayak aku contohnya. Kalau aku seorang petani, maka aku menyibukkan diriku di sawah. Kalau aku seorang peternak, maka aku menyibukkan diriku ya di kandang, kan begitu. Nah, kalian itu sibukkan diri kalian itu di bidang kalian masing-masing lah. Kan begitu. Ini udah nggak berkaya bikin susah rakyat. Udah nggak berkarya bikin susah negara. Udah nggak punya karya bikin rusuh lagi ya.
Kacau kalian bah, kacau ya. Jadi itulah dulu dari aku Opung Parbelak ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk isu-isu selanjutnya. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak ya. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan juga mendalam, juga sangat kocelak ya, selalu mengocok perut. Jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah ya bosan gitu ya. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua macam kayak gini, iya kan? Iya, dijamin plok 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 plok. Hehehehe. Oke guys. Dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang kegaduhan yang dipicu oleh Roy Suryo ya. Dan kawan-kawan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi serta reaksi-reaksi berlebihan yang diwarnai drama, ketakutan, dan tuduhan kriminalisasi. Ulasan ini penuh dengan sindiran tajam guys ya, guyonan cerdas dan analisis sosial yang sangat mendalam. Yuk kita bedah satu persatu ya. Pertama, Opung Parbelak membuka dengan menggambarkan ekspresi Roy Suryo yang menurutnya seperti orang mau menangis ya. Ini bukan sekadar guyonan tetapi membangun persepsi tentang ketidaksiapan mental seseorang dalam menghadapi konsekuensi hukum ya. Secara psikologi sosial, respon emosional seperti ketakutan berlebihan menunjukkan adanya rasa bersalah atau minimal rasa tidak siap menghadapi risiko yang nyata ya. Seperti kata pepatah, siapa yang menanam dia yang harus menuai, dan sepertinya Roy Suryo belum siap menuai hasilnya. Kedua, Opung dengan cerdik membahas penggunaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan ya. Ia menyebut bahwa dulu pasal ini pernah sukses digunakan dalam kriminalisasi, namun kini kondisinya berbeda. Ini mengandung prinsip hukum progresif ya, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substansial ya, bukan hanya formalitas teks undang-undang. Opung mengingatkan bahwa di era pemerintahan yang baru ini tidak semua taktik lama masih berlaku. Sepakat ya. Yang ketiga, dalam nada yang sangat kocak ya, namun tajam, Opung menertawakan drama mengadu Roy Suryo kepada Prabowo. Ini mengilustrasikan sebuah analogi sederhana, bagaikan memukul anak orang lalu merengek ke ibunya. Di sini Opung mengungkap ya kemunafikan politik ya, bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo yang kini harmonis justru membuat manuver Roy Suryo terasa konyol dan kontraproduktif ya. Keempat, Opung menyerempet tentang daftar absen kosong ya dalam rencana mendatangi rumah Jokowi. Ini mengkritik inkonsistensi antara ucapan dan tindakan ya, sebuah pelanggaran prinsip walk the talk ya dalam kepemimpinan dan aktivisme. Dalam dunia filsafat etika ya, ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan ini disebut hipokrisi yang membuat legitimasi moral mereka runtuh di mata publik ya. Kelima, Opung membahas soal kriminalisasi. Ia mengolok-olok narasi kami korban kriminalisasi dengan menyindir bahwa ini hanya upaya playing victim ya, macak korban ya. Dalam teori komunikasi ya, strategi playing victim biasanya digunakan ketika aktor tidak punya pembelaan rasional dan mencoba mencari simpati publik ya. Keempat, Opung secara telak menyinggung lemahnya bukti soal tuduhan ijazah palsu. Ia menyinggung tentang keabsahan dokumen yang tidak bisa hanya berdasarkan fotokopian atau hasil unggahan di media sosial. Ini mempertegas prinsip hukum ya, evidence based ya. Semua tuduhan harus berbasis bukti sah dan autentik. Tanpa bukti konkret, segala tuduhan hanya sebatas fitnah yang berpotensi memperkeruh suasana sosial. Ketujuh ya, pembahasan tentang lansia yang diperalat dalam gerakan politik dibawakan Opung dengan nada yang sangat satir ya. Ia mengkritik eksploitasi emosi dan kesakralan usia tua demi tujuan politik. Ia mengingatkan kita pada prinsip non maleficence ya. Nggak tahulah itu ya bagaimana cara membacanya ya. Intinya tidak membahayakan gitu ya. Prinsip dasar dalam etika sosial. Kedelapan, Opung menyinggung tentang kerentanan politik senior dan pensiunan jenderal terhadap provokasi. Ia memperingatkan tentang bahayanya membiarkan kekecewaan pribadi berkembang menjadi gerakan makar. Ini mengacu pada prinsip stability theory
yang menyebutkan bahwa negara harus waspada terhadap upaya sistematis dalam menggoyang pemerintahan yang sah karena dampaknya bisa luas dan bisa merusak seluruh sistem sosial yang ada. Kesimpulan ke-9. Opung mengulas soal ketidakcocokan metode forensik digital abal-abal yang dipakai untuk mendiskreditkan ijazah Jokowi. Ini sekaligus menyindir pentingnya scientific method ya, atau metode saintifik ya dalam setiap klaim forensik. Menuduh tanpa bukti ilmiah yang kredibel hanyalah bentuk lain dari pembodohan publik. Sepakat. Ya, ke-10. Dengan gaya khasnya, Opung memanggil para penonton untuk tetap menjaga ya akal sehat ya, agar tidak mudah terhasut drama atau narasi yang tidak jelas dasarnya. Ini sejalan dengan adagium terkenal, audit et alteram partem ya. Dengarkan juga sisi lain. Jangan hanya satu versi cerita. Kesimpulannya, ulasan Opung Parbelak yang tadi sudah kita saksikan bareng-bareng tidak hanya menghibur dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak dan humoris, tetapi juga mengandung pelajaran penting tentang keteguhan berpikir kritis ya, keadilan hukum dan etika sosial politik yang sangat tajam ya. Opung sukses menunjukkan bahwa dalam era banjir informasi dan misinformasi yang saat ini terjadi, akal sehat dan skeptisisme menjadi senjata utama rakyat pada umumnya. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak di bagian depan tadi dan sedikit ulasan dari saya di bagian belakang barusan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.